Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa kharijadi wa libas wa amarana natajawwada biha liyaumil ibas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi akmali sifatil asfash. Allahumma وصل على سيدنا محمد ما دامت الحياة في الأنفاس وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan, kemudian juga umur dan tentunya keikhlasan dalam melaksanakan salah satu perintahnya itu sholat zuhur berjamaah. Sholawat teriring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama. Insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Sedang sholat zuhur ya umat Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW sedang taklim dengan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril, ya. Ijaja'a Jibrilu wa qala, ya, arsalina Allah tabaraka wa ta'ala laqama sami'a maqalatakum wa amaraka ya Rasulullah. Dan Jibril ini berkata, ya, kepada baginda Rasul, ya Rasul, ya, Allah telah mengutusku ketika engkau sedang berbicara dengan para sahabat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan aku agar engkau bertanya kepadaku, ya, antas alani amma uhibba in kunta min ahli dunya, ya. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya, ya, kepada malaikat Jibril, ya, bagaimana, ya, amma uhibba anta kunta min ahli dunya, bagaimana Jibril kalau engkau adalah seorang penghuni dunia, ya. Kemudian Jibril alaihissalam, ya, dia menjawab apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ma tuhibbu in kunta min ahli dunya, ya. Jibril menjawab, irsyadud dhalin, ya, aku akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tersesat, ya. Kemudian yang kedua, wa mu'annasatul gurubai wal qanitin, ya. Kemudian aku akan menemani orang-orang yang taat kepada Allah, ya. Yang ketiga, wa muawanatul ahlul iyalil musirin, ya. Jadi kata Jibril, aku akan memberikan, ya, menemani orang-orang yang taat, kemudian menolong orang-orang yang fakir. Ini yang disampaikan Jibril alaihissalam tatkala ditanya baginda Rasulullah SAW, ya, kalau seandainya dia adalah seorang ahli dunia, ya. Kemudian Jibril mengatakan lagi, ya Rasulullah, ada 3 hal, ya. Tuhibbu rabbul ijati hala jalalu min ibadi salasan hisali. Ada 3 hal yang dicintai Allah terhadap hambanya, ya. Apa itu? Ya. Badlul istita'i'ati, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencurahkan ketaatannya, ya. Kemudian dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah badlul istita'ah, ya, orang yang dia taat, wal buka wa inadu annadimati wa sabaru indal
faqatih. Yang kedua adalah menangisi perbuatan maksiat. Yang ketiga adalah sabar dalam menahan diri ketika dia sedang menghadapi sebuah kesulitan atau membutuhkan sesuatu. Jadi itu yang disampaikan Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Nah ini kalau kita telah berbeda sekali dengan saat Allah akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam di hadapan para malaikat, di hadapan iblis. Tatkala Allah mengatakan wa ijqulna rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardh khalifah. Aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ya Allah, kenapa engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Padahal kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ini kalau kita telah malaikat pun mempunyai sifat al-ali, sifat tinggi hati. Hanya bedanya kalau malaikat tatkala Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari kalian. Jadi malaikat itu walaupun pada saat itu dia menyatakan sebuah argumen, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, aku ini adalah hambamu yang senantiasa bertasbih memujimu, mensucikanmu. Seolah-olah ada sebuah penolakan juga dari malaikat terhadap rencana Allah yang akan menciptakan manusia. Dia merasa bahwa aku adalah makhluk yang senantiasa bertasbih memujimu. Tetapi bedanya dengan iblis, kalau malaikat taat, apapun yang direncanakan Allah, yang dikehendaki Allah, dia menjadi hamba-hamba yang taat. Walaupun dalam satu sisi ada sifat al-ali di situ. Insya Allah ada sebuah argumen terhadap rencana Allah akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi berbeda dengan iblis, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan dia menjadi makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dalam makalah ini bagaimana tatkala baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kalau engkau adalah ahli dunia, apa yang engkau lakukan? Malaikat Jibril menjawab seperti itu. Dia akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat, kemudian menemui orang-orang yang taat, dan menolong keluarga orang yang fakir. Itu yang dikatakan Jibril alaihissalam tatkala baginda Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana kalau engkau menjadi ahli dunia? Sidang salat Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makalah yang kedua adalah an ba'dil hukama man iktasama bi aqli dola wa man istagna. Sebagian ulama hikmah mengatakan bahwa barang siapa yang berpegang teguh terhadap akal, niscaya dia akan sesat. Ini ulama hikmah mengatakan orang kalau dia berpegang terhadap akal, maka dia akan tersesat. Alam kubur adalah yang gaib. Itu tidak bisa dilogikakan dengan akal kita. Akhirat alam gaib, surga neraka alam tidak bisa dilogikakan dengan akal. Maka dikatakan orang yang berpatokannya dengan totalitas akalnya, ro'yunya, pemikirannya, maka dia sesat. Dan barang siapa yang merasa dengan hartanya, dia merasa aman dengan hartanya, maka dia termasuk orang-orang yang miskin. Artinya apa? Orang yang merasa dia mempunyai segala sesuatu dengan hartanya, kekayaannya, dia mampu melakukan apapun, tapi sesungguhnya miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, makalah yang ke-44 dari kitab Rasulullah ini dikatakan an ba'dil hukama samratul ma'rifah salasun isalin. Sebagian ulama hikmah mengatakan buah makrifat ada 3. Jadi dikatakan oleh orang-orang hikmah,
buah makrifat itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah hal haya'u minallahi ta'ala. Ya. Yaitu mampu, ya, dia mempunyai rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama adalah dia mempunyai rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hububu fillah, ya, berani dalam membela kebenaran. Wal ansubillah, dan dia yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan orang-orang yang mempunyai maqam, ya, mengenal Allah itu adalah orang-orang yang emang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana hamba-hamba Allah itu berusaha dengan suluk, ya, dengan tarekah untuk mencapai, ya, sebuah posisi yang dikatakan dia benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita telah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala akan menurunkan Al-Qur'anul Karim, ya, digambarkan dalam surat Al-Hasyr ini, ya. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti, ya, kamu akan melihatnya gunung itu terpecah belah. Saking takutnya terhadap kandungan Al-Qur'an itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil lar'aita khashi'an mutasaddian min khasyiyatillah. Wa tilkal amsalu nadribu lin nasi la'allahum yatafakkarun. Ya. Kalau saja Allah turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, pasti engkau akan melihat, ya, gunung itu akan terpecah belah disebabkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hanya manusia, ya, satu-satunya pewaris dari Al-Qur'anul Karim, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita? Ya tentunya harus melalui sebuah riyadhah, ya. Sebuah perjuangan yang panjang. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya, tatkala dia ingin melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Walamma jaa Musa limiqatina wa kalamahu rabbuhu qala rabbi ardi unzur ilaika. Ya, tatkala Musa datang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan, ya, Nabi Musa berkata, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, unzur ilaik, ya. Bagaimana aku bisa melihat zat-Mu ya Allah? Ya kan? Qala lang tarani walakin unzur ilal jabali. Ya. Wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihat zat-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Engkau tidak akan sanggup melihat zat-Ku, wahai Musa. Ya. Tetapi kata Allah, ya, undur ilal jabali, ya, lihatlah, ya, di bukit itu. Kalau bukit itu tidak bergeser, ya, ya, maka engkau bisa melihatku. Ya. Fa inis tafara makanahu fa saufa tarani falama tajalla rabbu lil jabali ja'allah. Ya. Sehingga kalau engkau bisa mampu melihatku, engkau lihat gunung itu, ya. Kalau gunung itu tidak bergeser, ya, engkau bisa melihatku. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, tatkala Nabi Musa melihat gunung itu, gunung itu, ya, meledak dan akhirnya Nabi Musa jatuh pingsan. Artinya apa? Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya baginda Rasulullah SAW yang diundang Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya Isra wal Mi'raj, ya, naik ke Sidratul Muntaha, ya. Sehingga Rasulullah SAW itu mendapat, ya, gelar Qaba Qausaini, ya, au adna, ya. Itu gelar yang disematkan salah satu dari seluruh makhluk, hanya satu makhluk yang diperkenan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya sebatas, ya, setengah busur, ya, dari tafsir-tafsir yang disampaikan oleh para ulama.
Ya. Tidak ada satu makhluk pun sejak Nabi Adam sampai kiamat nanti ya, yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dunia ini ya, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kita. Tetapi bagi orang-orang yang telah dipilih, maka hatinya dia bisa melihat Allah tatkala dalam ibadahnya. Wujuh yauma idzin nadir, nanti di akhirat ya, orang-orang yang bertakwa itu akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ila rabbiha nadhirah. Ya. Kenikmatan yang paling tinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mengizinkan hambanya penghuni surga itu untuk melihatnya. Ya. Kalau di dunia tidak bisa. Ya. Dalam sholat kita ya, kita hanya meyakini bahwa seolah-olah itu Allah melihat kita. Ya. Allah menatap kita. Ya. Tatkala kita melaksanakan berikan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dikatakan seorang hamba tatkala dia berdiri sholat ya, maka dibuka tirai hijab Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghadapi hambanya itu. Ya. Kemudian malaikat itu berdiri bertumpuk-tumpuk di atas orang yang tengah sholat, dari atas pundaknya sampai ke langit. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, menaburkan rahmat ya di atas orang-orang yang senang beribadah, senang sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan ya di dalam sholat kita penuh kehusuan, ya, kemudian ya kita berupaya untuk ya menepati daripada waktu sholat itu sesuai ya, apa yang telah diajarkan dalam syariat. Ya, di awal sholat kita mampu untuk melakukannya di awal waktu ya, sehingga insya Allah ya kita termasuk orang-orang yang senantiasa ya dimasukkan dalam orang-orang yang mukhlis, ya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan dan manfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan daripada keluasan ilmu dan keluasan daripada rahasia ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.